peninggalan zaman kuno yang ada di berbagai belahan dunia dan menjadi situs warisan dunia sudah pasti memiliki sejarah di baliknya. Namun di antaranya terdapat sebuah kisah kelam di mana tempat-tempat tersebut konon diyakini tempat yang terkena azab dari Tuhan. Seperti apa kisahnya? Berikut tempat-tempat yang diazab Tuhan versi on the spot. Pompei merupakan kota pada zaman Romawi kuno di Campania, Italia. Konon, kota Pompei diyakini sebagai kota maksiat yang terkena azab berupa letusan gunung Vesuvius pada abad 79 Masehi hingga akhirnya lenyap terkubur selama 1700 tahun. Catatan sejarah menyebutkan kota Pompei merupakan simbol kemerosotan moral pada masa Kekaisaran Romawi. Konon, dahulu kala di kota ini marak terjadi perilaku seksual menyimpang, menggelar pesta mengumbar semua kegilaan duniawi dan pergaulan bebas lawan jenis dan sejenis yang nyaris menjadi kebiasaan warga kota. Seorang pejabat dan penyair Romawi, Pliny Muda, menceritakan kisah menyeramkan itu lewat surat-surat bersejarahnya. Konon, letusan berlangsung terus-menerus selama 24 jam diiringi hujan debu, awan panas, serta lava pijar. Awan panas yang muncul setelah kubah lava runtuh memanggang Pompei dan hujan abu vulkanik mengubur penduduk hidup-hidup selama ribuan tahun. Hingga pada suatu waktu, reruntuhan kota ini akhirnya ditemukan di kota Naples, Italia, setelah para ahli arkeolog melakukan penggalian dan penelitian. Saat ditemukan, banyak kerangka jasad bergelimpangan di berbagai sudut. Jasad-jasad tersebut ditemukan sedang melakukan maksiat. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan, peristiwa atau lokasi kejadian diazabnya umat Lut adalah di kota Sodom yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati. Dikisahkan umat Lut dihancurkan dengan cara dijungkir balikan lalu dihujani dengan batu belerang yang terbakar secara bertubi-tubi. Selama ribuan tahun terkubur, kini jejak atau sisa-sisa kehancuran umat Nabi Lut ini berhasil ditemukan oleh para ahli arkeologi di sekitar Laut Mati. Awalnya penelitian dilakukan oleh William Albright, seorang ahli purbakala pada 1924 di sekitar Laut Mati. Beberapa orang yang bersama William Albright mencari keberadaan sisa-sisa kota Sodom dan Gomorrah hingga akhirnya mereka menemukan situs purbakala Bab Hedra. Bab Hedra merupakan makam terbesar khas zaman perunggu yang panjangnya 15 meter dan lebarnya 7 meter. Belum pernah seorang pun menemukan kota Sodom dan Gomorrah yang dihancurkan. Namun para akademisi percaya bahwa mereka berada di lembah Sidim yang melintang dari tebing terjal ini. Kemungkinan air bah dari Laut Mati menelan mereka setelah gempa bumi. Petra merupakan sebuah situs arkeologi Kaldimaan Yordania yang terkenal dengan bangunan arsitektur yang dipahat pada bebatuan serta sistem pengairannya dan saat ini menjadi lokasi favorit para turis. Namun di balik itu, ternyata kota Petra juga menyimpan kisah kelam. Konon, pada zaman dahulu, warga Petra adalah penyembah berhala yang berbentuk batu hitam dan tak beraturan. Petra adalah ibu kota suku Nabatean, salah satu rumpun bangsa Arab yang hidup sebelum masuknya bangsa Romawi. Mereka dikenal sebagai suku pengembara yang berkelana ke berbagai penjuru dengan kawanan onta dan domba. Petra akhirnya dikuasai kerajaan Romawi sampai 363 Masehi, saat sebuah gempa dahsyat meluluh lantakan sebagian besar kota. Setelah kejadian itu, kota dibiarkan hancur dan perlahan mulai dilupakan orang. Situs Petra tak pernah diketemukan oleh dunia barat hingga pada tahun 1812 ketika pengelana dari Swiss, Johann Ludwig Burckhardt, menemukannya untuk pertama kalinya. Saat ini Petra menjadi salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO sejak 6 Desember 1985.
Madain Syahlih adalah kota kuno yang terletak di wilayah utara Hijaz. Pada zaman dahulu, kota ini dihuni oleh kaum Samud dan Nabateiyah sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, yang hidup di antara zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Musa. Kota ini dibangun dengan memahat gunung batu sehingga disebut Al-Hijr. Konon kaum Samud yang mendiami Al-Hijr diazab oleh Allah dengan satu suara keras yang menggelegar hingga mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Azab tersebut diturunkan sebab mereka menolak seruan Nabi Syahlih yang mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan karena membunuh onta Nabi Syahlih. Kini Madain Syahlih masuk ke dalam daftar situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008 dan merupakan situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Hof merupakan sebuah wilayah yang konon pada zaman dahulu kala ditinggali oleh kaum Ad. Hof memiliki arti pasir yang miring. Dikisahkan kaum Ad merupakan kaum yang durhaka kepada Allah dengan menjadikan kaum yang pertama kali menyembah berhala setelah peristiwa banjir besar dan luluh lantaknya umat manusia kafir pada masa Nabi Nuh. Konon kaum Ad mendapat azab berupa angin yang sangat kencang. Saking kencangnya, angin tersebut lalu memutar kepala-kepala mereka hingga putus dan yang tersisa hanya jasad-jasad tanpa kepala. Namun setelah berabad-abad lamanya, jejak peristiwa maha dahsyat itu ternyata dapat ditelusuri kembali. Sejumlah ulama, ahli tafsir, hingga ahli geografi melakukan penelitian. Peninggalan-peninggalan kaum Ad memang telah musnah tertimbun pasir. Namun penggalian dan penelitian arkeologi sejak tahun 1980-an hingga 2000-an berhasil menemukan sisa-sisa bangunan yang dianggap peninggalan kaum Ad. Kini wilayah tersebut diyakini bernama Za'far dan merupakan bagian dari negara Yaman yang berbatasan langsung dengan Oman. Anda yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh di Tanah Suci mungkin tak asing dengan tempat bernama Lembah Muhasir, salah satu lembah yang terletak di antara Mina dan Muzdalifah. Saat jemaah haji atau umroh hendak melaksanakan ibadah lempar jumroh dan bermalam di Mina, mereka akan melewati lembah ini. Sejarah dari lembah ini sangat populer. Konon, tempat ini merupakan lokasi terjadinya penyerangan terhadap Mekah oleh pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha. Namun belum sampai pada tujuan utama, Raja Abraha telah dihentikan dengan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa burung-burung ababil yang melempari pasukan gajah dengan batu-batu dari neraka. Karena pasukan gajah yang melewati lembah itu seketika lemah tak berdaya dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Mekah, lembah itu pun diberi nama Muhasir yang berarti lemah. Diketahui salah satu sunnah yang perlu dilakukan jemaah haji atau umroh ketika melewati lembah Muhasir adalah harus mempercepat jalan. Begitupun jika jemaah menggunakan bus, maka kendaraan harus melaju lebih cepat jika melewati lembah Muhasir. Pemirsa, itulah kisah tempat yang diazab Tuhan versi on the spot.